Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perubahan revolusi Prancis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esa Fitnah Sali, absen 6. Perkenalkan, nama saya Bagas Nasir dari absen 7. Perkenalkan, saya Insania Maulida Purnomo, absen 18. Saya Keisha Putri Ananda, absen 19. Perkenalkan, nama saya Kino Betty Glorinda Hendel, absen 12. Nantikan terus ya videonya. See you! Bye! Pengertian perubahan. Dalam sejarah, konsep perubahan diartikan sebagai perubahan cara berpikir dan tingkah laku manusia yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi seperti peristiwa politik dan kejadian geografis ataupun interaksi sosial. Contoh kasus perubahan dalam sejarah yang kami gunakan yaitu kasus perubahan dalam pemerintahan Prancis atau yang lebih dikenal sebagai Revolusi Prancis. Secara umum, proses terjadinya Revolusi Prancis berlangsung selama 10 tahun, dari 1789 hingga 1799. Pembentukan pemerintahan baru di wilayah Prancis selalu mengalami perubahan karena berbagai permasalahan internal dan eksternal di dalam kubu Dewan Pembentuk Pemerintahan Baru di Prancis. Sistem pemerintahan pertama pada era revolusi Prancis adalah pemerintahan monarki konstitusional. Sistem ini diterapkan pada 1789 sampai 1793 pada masa ini. Terbentuk Dewan Pembuat Undang-Undang untuk menyusun peraturan penghapusan bagi hak-hak istimewa yang diterima kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Hal itu dilakukan pasca runtuhnya penjara Bastille sebagai simbol ketidakadilan dalam sistem sosial di era Prancis. Pada periode tahun 1763 sampai 1974 dibentuknya sistem pemerintahan baru yaitu Konvensi Nasional. Periode pemerintahan ini dikenal juga sebagai pemerintahan teror karena para pemegang kekuasaan bersikap sangat keras dan kejam untuk menciptakan stabilitas negara. Dalam menjalankan pemerintahannya, para tokoh pada masa ini yang dipimpin Robespierre, pada masa ini dilakukan eksekusi untuk 2.500 orang yang dianggap menentang revolusi. Louis ke-16 dan Marie Antoinette contohnya dieksekusi di depan publik sebagai simbol kebebasan. Pada periode tahun 1795 sampai 1799, pemerintahan direktorat digunakan Prancis untuk menghentikan sistem pemerintahan sebelumnya. Pada era ini, Prancis dipimpin oleh 5 orang perwakilan yang disebut sebagai direktur. Mereka memiliki wewenang untuk mengatur urusan politik, pertahanan, sosial masyarakat, agama, dan ekonomi. Sistem pemilihan para direktur ditentukan oleh para anggota parlemen. Sedangkan hak suara dalam sistem pemerintahan ini hanya berlaku untuk para pria dewasa yang membayar pajak. Akhirnya, pemerintahan ini dianggap gagal karena tidak demokratis bagi kaum wanita dan orang-orang miskin. Pemerintahan di Prancis kemudian berganti pada sistem pemerintahan konsulat yang berlangsung selama tahun 1799 sampai 1804. Pemerintahan diatur oleh 3 konsulat, yaitu Napoleon Bonaparte, Cabaceres, dan Lebrun. Namun untuk urusan di lapangan, Napoleon lebih berperan dibandingkan konsulat lainnya. Pada 1803, Dewan Parlemen Prancis memutuskan untuk mengangkat Napoleon sebagai Kaisar Prancis. Berkat perannya dalam pembangunan Prancis, tak hanya itu, pada 2 September 1804, Paus ke-7 secara resmi menobatkan Napoleon sebagai Kaisar Prancis. Hal itu menimbulkan ketidaksenangan dari beberapa kalangan di Prancis. Bahkan banyak kelompok yang menolak pemerintahan Napoleon tersebut lalu menjuluki periode itu sebagai sistem pemerintahan nepotisme. Pemerintahan Napoleon sempat berakhir pada 1814 setelah mengalami kekalahan dalam perang bersama Inggris. Namun karena Napoleon berhasil melarikan diri, ia pun kembali menduduki posisi di pemerintahan Prancis. Kekuasaannya baru benar-benar berakhir setelah kekalahan Prancis dalam pertempuran Waterloo pada 1815. Setelah kekuasaan Napoleon berakhir, muncul pemerintahan reaksioner.
Pada periode ini, rakyat Prancis akan merindukan masa kekuasaan Raja Prancis terdahulu. Hal itu dimanfaatkan oleh anggota kerajaan untuk mendapat dukungan menduduki tahta kekuasaan Prancis kembali selama beberapa periode. Nah, gimana video dari kelompok kami? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Tanya semuanya. Nah, gimana video dari kelompok kami? Menarik bukan? Sesuai ulang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang kelompok 5.